Luar biasa. Tapi apa yang kau lakukan di dalam? Aku tidak melakukan apapun. Apa yang Prita lakukan? Bagaimana aku tahu? Dia pasti ada di suatu tempat di sekitar sini. Hei, apa kau itu seorang polisi? Kenapa kau menginterogasi aku seperti seorang polisi, ha? Kenapa kau meragukanku, ha? Tidak, sayang. Kenapa aku ragu bahwa kau dan Monisa yang polos itu bersama Prita? Tidak. Kau adalah kekasihku. Kau adalah punukku, benar kan? Pergi dan selesaikan pekerjaanmu. Nanti aku hubungi lagi ya. Bye. Sampai jumpa. Permisi. Terima kasih. Permisi? Ya? Kau terlihat seperti seorang reporter. Aku hanya ingin memastikannya. Apa kau seorang reporter? Iya. Namaku Sanjay. Sanjay? Iya. Namamu berarti adalah pemenang. Apa kau tahu itu? Bagus sekali. Ngomong-ngomong, aku punya kabar gembira untukmu hari ini. Kabar yang luar biasa. Kabar gembira? Aku memiliki berita menakjubkan dan terkini yang akan memberikan keajaiban bagi karirmu itu. Dan kau pasti akan mencapai puncak tangga dalam hitungan menit. Apa beritanya? Ikutlah denganku. Aku benar-benar meragukanmu. Karena itu, aku kesini memata-mataimu. Di mana aku mencarinya? Dia benar-benar membuatku gila. Dia bukan anak kecil. Dia harus berperilaku bertanggung jawab. Dia datang ke pesta terkenal dan dia mabuk seperti bangsawan. Dia terhuyung-huyung ke sana ke sini. Sekarang dia menghilang begitu saja. Jika dia ingin pergi ke suatu tempat, dia bisa beritahu aku. Aku menyerah. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Aku rasa dia sudah meninggalkan pesta ini. Ya ampun, di mana aku harus menemukannya? Dia tidak terlihat dimanapun. Ya Tuhan, apa aku benar-benar melihat Karan menuju kamar? Orang ini keterlaluan. Bodoh sekali aku mencarinya kemana-mana dan merasa khawatir seperti ini. Dan dia melakukan hal tercela di sini. Bagaimana aku bisa melupakannya? Dia mulai menggoda gadis lain. Dan sekarang aku tidak akan mencarimu lagi. Aku tidak akan khawatir lagi padamu. Kenapa aku harus repot-repot? Aku akan terluka jika aku mengejarnya dan dia berkata, "Sudahlah, jangan ganggu aku. Aku sudah besar. Tidak perlu ditunggu." Apa kau mengerti sekarang kenapa aku mengatakan bahwa kau akan mencapai puncak tangga dalam hitungan menit? Bukankah ini berita yang menakjubkan? Iya, tapi kau yakin dia seperti itu? Tidak. Maksudku, aku belum pernah dengar hal seperti itu. Apalagi berita seperti itu tidak bisa lepas dari perhatian masyarakat, terutama jurnalis. Media mengetahui setiap skandal dengan sangat cepat. Tidak. Aku pikir dia tidak akan melakukan itu. Orang ini menganggap Karan sebersih peluit. Aku dulu juga berpikiran sama sepertimu. Aku pikir dia berorientasi pada karir, fokus, dan berasal dari keluarga yang baik-baik. Tapi apa yang aku lihat hari ini tidak mungkin salah. Karena aku melihatnya bersama seorang gadis. Bagaimanapun juga, dia itu seorang pria. Jika seorang gadis cantik tertarik kepadanya,
Sherlyn? Ya Tuhan, apa yang dilakukan di sini? Tidak. Apa kau yakin itu masalahnya? Itu benar tidak? Iya, itu benar. Kecuali ada seseorang yang ingin merusak semua rencanaku. Maksudku, biarkan aku pergi. Aku orang yang sibuk, aku tidak punya waktu. Aku yang menyiapkan acara ini semua. Sudah aku bilang padamu apa yang kulihat. Selain itu, apa yang dilakukan pemain kriket dalam kehidupan sehari-harinya, aku tidak peduli, oke? Kau seharusnya tidak mempercayai gosip-gosip itu. Pergi dan periksa saja sendiri. Kau akan melihatnya, bahwa dia bersamamu. Dia bisa merekam jika kau menemukan sesuatu. Kau mengerti? Iya. Aku baru pertama kali ini bertemu dengan reporter dinamis seperti kau. Senang juga bertemu denganmu, Tuan Pravin. Siapa Pravin? Kau adalah pemenang. Kau Sanjay, artinya seorang pemenang. Namaku juga Sanjay. Ayo, mulai bekerja. Kau tidak pernah tahu. Kau mungkin menemukan sesuatu yang menarik. Dia... Kemarilah. Ada apa? Dengar, Sherlyn, apa kau bersumpah untuk melewati batas kebodohanmu? Aku telah melarangmu datang ke sini. Lalu kenapa kau datang ke sini, ha? Pertama, coba kau jelaskan ini. Kenapa kau memberitahu reporter bahwa namamu Sanjay? Dengarkan aku. Aku tidak memberitahunya nama asliku karena kalau nanti ada yang bertanya padanya tentang siapa yang memberitahunya tentang skandal ini, bahkan sebelum skandal itu dimulai, dia pasti akan menjawab Sanjay yang memberitahunya. Namaku tidak akan terlibat. Prithvi Malhotra, aku akan keluar dari masalah ini. Apa kau mengerti? Saat aku bilang jangan datang ke sini, kenapa kau masuk, ha? Sungguh? Kau juga seharusnya tidak berada di sini, terutama di depan Karan dan Prita. Tapi tidak, kau menemui mereka. Kau berdansa dengan Prita di lagu yang romantis. Kau pikir seorang pahlawan? Aku membencinya. Lepaskan aku. Kau datang untuk melihat aku berdansa dengan Prita. Tidak, aku mengerti. Kau datang untuk memeriksa keberadaanku dan apa yang aku lakukan, dengan siapa aku berdansa, atau juga makan dengan siapa. Kau telah meragukan aku. Jika kau meragukan aku, kau telah membuat kesalahan besar. Kau salah paham. Aku hanya datang untuk memeriksa apa rencana Monisa berjalan sesuai rencana atau tidak, hanya itu. Sudah kubilang dengan jelas kalau Monisa dan juga Karan tidak ada di pesta ini. Artinya rencana kita berjalan sesuai rencana dan semuanya pasti akan lancar. Kau mengikuti aku kemanapun. Sudah kubilang, jangan datang ke sini. Kau tahu kenapa? Kita selalu ditemukan sedang bersama. Jika Prita melihat kita bersama di sini, kau tahu, kita pasti akan hancur. Kau tidak tahu itu, ha? Kita tidak akan bisa melarikan diri. Kita pasti akan tamat. Tenanglah, Punuh. Prita tidak akan datang ke sini. Jika dia ingin mencarimu, dia akan mencari di area pesta, bukan di area sini. Kenapa kau khawatir? Dengar ya, aku tahu segalanya. Kau jangan menasihati aku. Sayang, cobalah untuk mengerti. Kau tidak mengerti apa yang ingin aku katakan. Sayang, kau tidak mengerti. Aku merasa tidak enak badan selama beberapa hari. Kita tidak bisa menghabiskan waktu bersama. Aku merasa kita semakin jauh saja. Baiklah. Sebelum dia mengetahui bahwa aku menyukai Prita, aku harus membuatnya percaya kalau aku benar-benar mencintainya. Iya. Aku harus melakukannya sebelum aku ketahuan. Kau benar sekali, sayang. Aku juga merasa bahwa kita semakin jauh. Tapi lupakan saja, kita sudah berkumpul lagi. Sayang, aku mencintaimu. Hanya kau, sayang. Oke? Percayalah. Dan aku sungguh minta maaf. Pikiranku tidak berfungsi karena aku sangat stres belakangan ini. Kau tahu berapa banyak kesulitan yang harus kita hadapi satu demi satu. Aku kehilangan akal sehat, sayang. Aku tidak bisa mengungkapkan cintaku padamu. Belakangan ini aku tegang dan sangat stres, sayang. Tapi tolonglah, jangan pernah kau curiga padaku lagi. Jika kau meragukan cintaku, aku tidak akan. Aku mencintaimu. Dan jika aku mencintai seseorang dengan sepenuh hatiku, maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menjauhkanku darinya. Karan, hati-hati. Karan, berapa jari yang aku angkat? 1, 2, Karan. Baiklah, kurasa sudah waktunya untuk menelpon. Aku akan memberinya dosis yang kuat. Obat itu sangat mahal, harus berhasil. Monisa telepon. Iya, Monisa, beritahu aku. Rencana sudah mulai berjalan. Dan sekarang aku sedang ada di dalam lift. Di dalam lift?
Konyol, dia memberitahumu bahwa dia ada di lift bersama Karan. Apa? Kenapa kau meneleponku di depannya? Kau bisa saja mengirimi aku pesan. Dengar, jangan menyebut namaku atau Sherlyn di hadapannya. Jangan pernah menyebut nama kami di hadapannya. Apa kau mengerti? Aku mengerti. Dengarkan aku ya. Karan tidak mampu berdiri. Dia pingsan. Bagaimana dia akan dengar namamu dalam mimpinya? Hah? Tidak mungkin. Tetap saja, jangan menyebut nama kami di hadapannya. Apa kau mengerti? Oke, beritahu aku. Kenapa kau takut pada pria yang tidak sadarkan diri? Hah? Aku hanya ingin tahu bagaimana reaksimu padanya saat dia sadar. Apa kau mengejekku? Itu tidak lucu. Dengar, lakukan saja tugasmu. Dan aku akan melakukan tugasku, oke? Tapi berhati-hatilah. Oke, aku sudah sampai. Aku akan tutup teleponnya sekarang. Dan sulit sekali menangani orang yang tidak sadarkan diri sendirian. Oke, sampai jumpa. Dia bilang apa? Kita sudah setengah dari rencana kita. Dan setengah lainnya, kita yang akan menyelesaikannya. Ini tidak akan terjadi pada Karan kalau dia tidak ikut campur. Atau kita mungkin tidak akan sampai sejauh ini jika dia tidak merencanakan untuk menjatuhkan aku. Dia tidak melakukan tes darahku. Maka hal ini tidak akan terjadi. Dia harus membayarnya. Tentu saja. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang menyakiti cinta dalam hidupku sama sekali. Kau tahu betapa cintanya aku pada dirimu. Iya, sayang. Sekarang, hubungi polisi. Tunggu, ada sesuatu yang salah. Karena belum pernah minum sebanyak itu sebelumnya. Dan dia bukan orang yang suka minum. Dan dia bahkan tidak menyentuh bank pada saat Holly. Tidak. Ada yang mencurigakan. Gadis itu menyeret Karan pergi dengan paksa. Dia tidak pergi bersamanya atas kemauannya sendiri. Sekarang aku di sini. Aku akan memeriksanya naik lift. Mereka sudah naik ke lantai 8. Kapan lift ini turun? Aku akan naik tangga saja. Oh, ya ampun, sulit sekali menanganinya. Aku akan membuatnya berbaring di tempat tidur dulu, lalu aku tutup pintu. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku janji pada Prithvi akan segera kembali. Dia akan tanya jika aku terlambat. Dia pasti akan curiga. Aku berharap aku bisa melumpuhkan Karan. Pintu kamar itu terbuka. Aku harus periksa dulu. Iya, Hotel Megah Gunung. Pesta ICB diadakan di sini. Iya, kami dekat dengan hotel. Tapi apakah kau yakin sedang membicarakan pemain kriket Karan Luthra? 100%. Aku sedang bicara tentang dia. Aku melihatnya sendiri. Dia menyeret seorang gadis dengan paksa ke kamar hotelnya. Pak polisi, cepatlah datang dan selamatkan gadis itu sebelum terlambat. Atau sesuatu akan terjadi padanya. Sudah jelas, Pak. Pak, nomor kamarnya 803. Dia membawanya ke kamar 803. Pak, tolong cepatlah, selamatkan gadis itu. Ayolah, Pak, tolong. Sinde, keluarkan jeepnya. Petugas Savitarane, ada seorang wanita dalam bahaya.
Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Aku ucapkan terima kasih, Pak. Ya Tuhan, kenapa aku harus melihat ini? Cukup sudah. Karan bisa melakukan apa yang dia mau. Aku tidak peduli. Benar-benar penggoda. Kenapa aku mencarinya? Aku sangat mengkhawatirkannya. Padahal aku tahu dia akan mengejar gadis manapun. Kenapa aku harus ikut campur? Dia bukan anak kecil. Dia tahu apa yang tepat untuknya dan apa yang tidak. Dia sendiri yang harus bertanggung jawab apa yang dilakukannya. Kenapa aku harus repot-repot? Apa yang kau lakukan? Karan, lihatlah aku. Aku tidak akan beritahu siapapun yang terjadi di antara kita. Aku berjanji padamu. Lihat aku. Apa? Karan, dengarkan Minggir. aku. Karan. Minggir. Dengar ya, aku sangat mencintaimu. Karan, Menjauhlah dariku. aku beritahu kalau aku sangat mencintaimu. Menjauhlah Ini dariku. segalanya. Gadis ini memaksakan dirinya pada Karan. Karan tidak sadarkan diri dan dia tetap mengatakan tidak. Karan membutuhkan aku. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Oh tidak, aku lupa menutup pintunya. Apa kau tidak mendengarkan aku? Aku bicara padamu. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Terima kasih. Terima kasih. Kita minum untuk kemenangan kita. Bersulang. Bersulang. Kau tidak bisa mendengarkan aku. Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan pada Karan? Karan, dia membawa aku ke sini, dia memaksaku untuk datang. Kau berbohong. Kau berbohong kepadaku. Aku melihat Karan dengan mata kepalaku sendiri. Dia sendiri tidak bisa berdiri dengan tegak. Bagaimana dia bisa memaksamu? Karena kebohonganmu. Aku tahu niatmu itu salah. Apa kau ingin menjebak dia? Beritahu aku, apa yang kau inginkan? Aku tidak punya niat yang jahat. Aku tidak ingin apapun. Aku hanya seorang penggemar. Seorang penggemar? Apa penggemar berperilaku sepertimu? Tahukah kau bahwa penggemar menghormati idola mereka? Mereka tidak menyentuhnya atau mengklik foto tanpa persetujuan mereka. Dan kau berbaring di atasnya. Dasar tidak tahu malu. Dia tidak sadarkan diri. Dia sedang tidak sehat. Gadis sepertimu tidak akan pernah bisa menjadi penggemarnya. Menurutku, kaulah yang bertanggung jawab atas kondisi Karan sekarang ini. Bukankah kau membuatnya mabuk sehingga dia kehilangan kesadaran? Aku tidak bersamanya, tapi perhatianku terfokus padanya. Kenapa? Kenapa perhatianmu fokus padanya, bukan orang yang bersamamu? Kau temannya Karan, kan? Kau tahu teman itu punya batasan. Jangan bicara tentang persahabatan. Gadis sepertimu tidak akan pernah mengerti apa arti persahabatan. Yang kau pedulikan hanyalah permainan egoisme itu. Aku bilang kau pergi. Pergilah dari sini. Atau aku akan menelpon manajer dan memberitahu dia apa yang kau lakukan di sini. Dan kau lebih baik kau pergi kalau kau punya harga diri. Atau aku usir kau dari sini. Apa itu yang kau inginkan? Aku tidak berharap gadis sepertimu akan menebus tindakanmu. Tapi iya, aku berharap kau menyembunyikan wajahmu dan pergi dari sini. Keluar dari sini, ayo cepat. Aku bilang keluar dari sini. Ini bukan waktunya berdebat dengannya. Dia bisa saja mengusirku dan mempermalukanku. Aku harus bicara dengan Prithvi. Ayo. Ini, pergi dari sini. Keluar dari sini. Kok ingin aku laporkan, ha? Aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan. Karan? Karan? Bangun.
Karan, bangun, bangun. Ayo Karan. Ayo bangun. Ini salah Prithvi. Aku sudah menyuruhnya untuk mengawasi Prita. Tapi tidak, dia malah mengikuti ke kamar. Siapa yang telepon? Aku memperhatikan sesuatu. Kau bertingkah aneh belakangan ini. Kau itu selalu menanyaiku dan kau menanyai aku sepanjang waktu, Sherlyn. Di mana aku, apa yang aku lakukan, dengan siapa aku? Aku sudah bilang padamu, jangan datang ke sini karena ini beresiko. Meskipun begitu, kau tetap melakukannya. Aku yakin kau datang ke sini untuk memata-matai aku. Katakan sejujurnya, apa yang ada di pikiranmu? Kenapa dia tidak menjawab panggilanku? Seharusnya aku yang menanyakan hal itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Baiklah, tidak usah kau ucapkan. Aku akan memberitahumu. Kau memanfaatkan cinta dan juga kepercayaanku. Apa? Sebelumnya kita selalu membuat rencana bersama, tapi sekarang kau mulai menyimpan rahasia. Kau berbicara kasar dan seenaknya padaku. Terlebih lagi kau memperlakukan aku seperti pelayan. Apa kau pikir aku akan menuruti begitu saja? Ingat ya Prithvi, aku tidak suka begini. Sayang, ini... Jawab saja. Mungkin itu panggilan penting. Kita perlu membicarakan sesuatu yang penting setelah ini. Hubungan kita tidak akan bertahan jika terus berlanjut. Iya, Monisa. Kau ini bagaimana? Teleponmu berdering kan dari tadi? Aku menelponmu dari tadi. Ini mendesak. Tapi kau pria yang ceroboh. Kenapa kau bereaksi berlebihan? Apa yang terjadi? Katakan, di mana Prita? Prita? Aku tidak tahu di mana dia. Dia pasti ada di sekitar sini. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengawasi Prita? Aku sudah bilang, tapi kau tidak bisa melakukan itu. Dia mengikutiku ke kamar, dan dia merusak rencana kita. Apa? Apa yang kau katakan? Prita mengikutimu? Apa? Ya Tuhan. Ini pasti akan terjadi. Aku pasti bersama Prita jika kau tidak berada di sini. Aku tidak akan pernah membiarkan Prita naik ke kamar itu. Semuanya hancur. Dan kau, Monisa, kau itu banyak bicara. Hah? Kau telah meniup trompetmu sendiri. Kau sangat percaya diri untuk melakukan ini. Dan lihat sekarang. Kau jelas telah menipu aku. Jika kau tidak punya nyali, kau seharusnya... Jangan bicara tentang nyali padaku, dan aku tidak bohong. Seandainya kau tetap mengendalikan Prita, aku bisa menyelesaikan pekerjaanku. Oh, diamlah. Kau sadar bahwa kita sedang terjebak. Hanya karena kau meyakinkan aku bahwa semuanya akan berjalan seperti jarum jam. Aku sudah melapor polisi. Aku bahkan memberitahu mereka nomor kamarnya. Dan aku menyuruh mereka pergi ke kamar 803. Kau tahu itu, media juga menunggu di luar. Kau telah menghancurkan semua usahaku. Dan sekarang, Karan mabuk. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Apa kau tidak bisa mengendalikan orang yang tidak sadarkan diri, ha? Monisa, sekarang juga kau kembali ke kamar itu. Kalau aku bisa di sana, aku tidak akan keluar dan menelponmu. Prita itu sangat marah. Tidak ada yang bisa menyakiti Karan selama dia bersamanya. Kau harus tahu itu. Monisa, dengar aku. Kau jangan banyak bicara. Biarkan aku yang... Jika kau tidak bisa melakukan apapun, diamlah. Biarkan aku berpikir. Dengar ya, simpan idemu itu untuk dirimu sendiri. Datanglah ke sini secepatnya dan bawa Prita bersamamu. Aku rasa kita bisa melaksanakan rencana kalau kau datang ke sini. Karan, bangun! Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu minum sebanyak itu? Apa kau menantang seseorang? Apa kau sedang bersaing dengan seseorang? Segala sesuatunya ada batasannya. Apa ini satu-satunya cara untuk menikmati pesta? Aku berpikir, kau tertantang agar seorang gadis menawari minuman begitu. Tidak bisakah kau melihat bartendernya? Untuk apa mereka dipekerjakan? Karan, tahukah kau ini adalah seorang selebriti. Apa kau tidak peduli dengan citramu? Hei! Aku bodoh. Aku sudah gila. Dengan siapa aku bicara? Karena sedang tidur di sini. Dia bahkan tidak mendengarkan aku. Dia itu mabuk. Dia tidak bisa bangun. Lalu untuk apa aku berteriak? Aku akan marah. Aku akan membentakmu karena aku marah. Dan aku akan melakukannya ketika kau cukup sadar untuk memahami apa yang aku katakan ini. Apa yang aku tunggu? Aku akan segera membangunkanmu. Ayo bangun.
Apa kau sudah bangun? Bagus sekali. Buka matamu. Aku ingin memarahimu karena aku sudah marah sekali. Buka matamu. Apakah kau sudah bangun? Apa kau sadar? Halo? Apa kau tahu? Aku ini sudah stres karena kau. Aku ini tegang. Aku sudah berkeliaran kemana-mana. Bahkan aku mencarimu di mana-mana. Di sana, di sini tidak ada. Tapi untuk kali ini, aku memutuskan untuk meninggalkanmu sendirian. Dan aku tidak akan mengganggumu. Dan aku tidak akan melihatmu. Kau ini sedang mabuk. Dan kau butuh bantuan. Aku tidak bisa menahan diri. Aku mencarimu seperti orang gila. Apa kau mendengarkan aku? Kenapa kau minum begitu banyak? Kau belum pernah semabuk ini sebelumnya. Apa kau tahu? Aku ini sudah panik. Mencarimu kemana-mana. Kau malah mabuk. Sekarang tunggu aku. Aku akan ambil kopi untukmu. Kau tahu kopi untuk apa? Kopi itu untuk menyadarkanmu dari mabuk. Supaya kau tahu apa yang sedang kau lakukan. Hari ini aku melihatmu di mana-mana. Tadi aku melihatmu bersamaku pada saat menari. Dan sekarang kau ada di sini juga bersama denganku. Kau adalah belahan jiwaku. Aku merindukanmu. Kenapa kau meninggalkanku, Prita? Aku bahagia ketika kau ada di dekatku. Kau memakai anting yang besar. Aku sangat menyukaimu. Saat kau bicara, antingmu bergerak seperti itu. Kau sangat cantik ketika memakainya. Aku berjanji akan membawamu pergi dari Prithvi. Dan aku berhasil. Aku tidak akan biarkan hidupmu hancur karena Prithvi. Aku sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Karena kau tidak sadar sekarang. Kau ini sangat mabuk. Tolong kendalikan dirimu. Aku akan membawakan sesuatu untukmu. Prithvi, Dengar, aku sedang tidak ingin menjalin hubungan asmara. Tidakkah kau sadar bahwa kita sedang ada dalam masalah di pesta ini? Konsekuensinya bisa sangat buruk, sayang. Aku tidak bisa memikirkan apapun. Dan aku tidak mengerti bagaimana cara keluar dari masalah ini, sayang. Prithvi, aku tidak menggandeng tanganmu untuk bermesraan atau berdansa denganmu. Aku tahu aku melakukan kesalahan dengan datang ke sini. Seharusnya aku tidak membuatmu tetap bersamaku. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin kau mengundang masalah untuk dirimu sendiri. Prithvi, dengarkan aku. Aku membuat kesalahan dengan... Ini akan menjadi kesalahan yang lebih besar jika aku tetap di sini. Prithvi, cobalah mengerti. Kita sudah pernah menyusuri sungai sebelumnya, tapi kita berhasil. Itu karena keberuntungan berada di pihak kita. Kalau rencana ini tidak berhasil, kita pikirkan hal yang lain. Tapi jika kau menemui Prita sekarang dan mencoba menghentikannya, dia akan curiga. Dari mana kau tahu dia ada di ruangan itu? Kita akan tamat. Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan Prita curiga padaku. Karena Prita sangat menghormatiku. Dan aku selalu ingin dia melakukan itu. Jika dia percaya bahwa aku seorang pria sejati, dia akan mulai mencintaiku. Aku rasa kau benar. Aku siap untuk mendengarkanmu, sayang. Terima kasih. Aku akan menunggu di sini. Prithvi akan datang dan membawa Prita pergi. Setelah itu aku akan pergi ke kamar dan menutup pintu. Aku akan melepas baju Karan dan mengacak-ngacak rambutku. Jadi semua itu akan terlihat nyata. Iya, benar-benar. Aku akan mengunci pintu dari dalam dan tidak akan buka sampai polisi datang. Prita, semua yang kukatakan itu benar, sangat benar. Izinkan aku mengulanginya. Aku bisa.
Aku adalah Karan Lutra dan kau itu... Ada apa, Karan? 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 Ayo buka matamu. Apa yang terjadi? Karan? Karan, bangun! Ayo bangun! Ya Tuhan, aku tidak bisa menanganinya sendirian. Aku harus memanggil dokter. Aku akan mencarinya. Halo. Iya, halo. Monisa, dengar. Aku tidak bisa membantumu. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa keluar dari situasi ini dan mengeluarkan Prita dari ruangan itu. Aku sama sekali tidak bisa membantu. Kau urus saja sendiri. Monisa, aku sudah bertunangan dengan Prita. Dia mengenalku dan jika dia curiga padaku, aku akan mendapat masalah. Dan aku harap kau bisa mengerti. Kau urus saja sendiri. Aku tidak bisa membantu. Maaf. Kau ini benar-benar sudah tidak waras ya. Kau menelpon media dan polisi. Bagaimana aku menanganinya? Sekarang aku tidak butuh bantuanmu lagi. Bagus. Aku sangat mengharapkan kepercayaan diri ini darimu. Kau percaya diri sebelumnya dan kau menunjukkan kepercayaan diri yang sama sekarang. Itulah alasan aku meminta bantuanmu. Aku sangat bangga padamu. Lakukan satu hal, Monisa. Jika ada pelayan di dekatmu, minta dia masuk ke kamar dan mengeluarkan Prita dari sana. Simpan idemu untuk dirimu sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Apa kau sama sekali tidak suka dengan ideku? Aku tidak membutuhkanmu sama sekali. Prita sudah pergi. Kurasa dia akan melakukan sesuatu. Aku akan tangani semuanya. Luar biasa. Kau selesaikan rencana ini. Oke, kau yang terbaik. Kau pasti bisa. Semoga yang terbaik. Tapi dengarkan aku baik-baik, Prithvi. Kendalikan Prita. Dia tidak boleh kembali. Kalau dia kembali, dia akan membuat keributan dan rencana kita akan gagal total. Jangan khawatir. Aku akan tangani Prita. Luar biasa. Keberuntungan kita memang luar biasa. Bagus, Prita keluar dari kamar itu. Dan artinya, kita punya peluang emas sekarang. Aku akan pergi dan mengalihkan perhatian Prita. Sebelum dia kembali ke kamar, aku harus menghentikannya, oke? Prithvi, tolong dengar aku. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Prita sudah curiga pada Monisa. Kalau dia mencoba menjebak Karan, dia tertangkap basah. Dengarkan aku, batalkan semua rencana ini. Sama sekali tidak. Aku tidak akan membatalkan rencana ini sama sekali. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk keluar dari masalah ini. Aku bisa duduk dengan tenang jika aku sudah menghancurkan Karan sepenuhnya. Prithvi! Samir, jawablah teleponku. Aku merasa khawatir, ayolah. Dia tidak pernah menjawab teleponku tepat waktu. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Halo? Samir, kau di mana? Aku sudah menelponmu sejak tadi. Kenapa kau tidak menerima panggilan teleponku? Sudahlah, lupakan. Katakan padaku, kenapa kau tidak pulang? Aku menunggumu. Kau di mana? Di mana Karan sekarang? Suruh dia kembali secepatnya. Aku akan menghajarnya. Aku menelponnya berkali-kali, tapi dia tidak jawab panggilanku. Berada di sebuah pesta bukan berarti dia tidak menjawab semua panggilan. Berikan ponsel padanya. Tapi, Lisa, Karan tidak bersama aku. Apa maksudmu, Samir? Apa maksud semuanya? Di mana Prithvi? Risab, aku tidak tahu tentang Prithvi. Tapi aku sudah mencari Karan kemana-mana. Aku tidak menemukannya. Aku sudah bertanya kepada semua orang di sini. Aku tidak tahu di mana dia. Aku mengkhawatirkan dia. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku bingung, Risab. Samir, apa kau anak kecil yang menangisi saudaramu yang hilang? Kau harus kuat. Kau itu seorang pria. Pergilah ke resepsionis. Tanya informasi, tanyakan pada mereka. Mereka akan bantu. Baiklah, Risab. Dan dengarkan. Iya. Aku akan ke sana. Aku akan ke sana sebentar lagi. Iya, cepatlah, Risab. Tepatnya cukup jauh. Aku tidak peduli. Jika soal Karan, aku tidak peduli dengan jarak. Aku akan sampai sebelum waktunya. Aku akan datang ke sana. Kau tunggu saja. 803. Karan Lutra ada di kamar nomor 803. Apakah Nona yakin ada masalah atau dia terlalu mabuk? Pasti ada masalah, bukan hanya karena minuman. Aku tidak tahu, dia tidak seperti biasanya. Sebagaimana dia berperilaku setelah minum beberapa kali. Dia tidak mampu berdiri atau berbicara dengan benar. Aku khawatir akan terjadi apa-apa padanya. Sekarang aku menginginkan seorang dokter. Ini kejadian serius. Aku takut terjadi apa-apa.
Jangan khawatir, aku akan mengambil tasku dan segera mengobatinya. Jangan khawatir, Anda tunggu di sini ya. Maafkan aku, Nyonya. Kamar kecilnya ada di sini. Gunakan kalau Anda mau. Apa yang terjadi? Terima kasih. Kenapa Prita? Kenapa kau ingin menyelamatkan pemain kriket yang tidak berguna itu? Kau itu hanyalah milik Prithvi yang terbaik. Tapi aku tidak tahu kenapa kau ingin melindungi pecundang itu saat kau sedang tidak berada di sekitar Karan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pemain kriket yang tidak berharga itu. Ah, itu dia. Dia datang. Itu dia. Ayo cepat kameranya. Karan. Pak, sebentar, Pak. Pak, maaf, kami mau tanya. Pak, Ayo tolong cepat. bentar, Pak. Mundur dulu. Masuk. Dia nanti dijelaskan. Tunggu. Iya, tunggu dulu. Ayo Pak, tolonglah. Dengar, kalian jangan ikut campur. Kalau kalian masih ikut campur, kami akan mengusir kalian dari sini. Tapi apa penyebabnya, Pak? Iya, benar, Pak. Tolong kami beritahu sesuatu, Pak. Apa masalah sebenarnya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kami Ini adalah masalah serius bagi pemain kriket terkenal. Tujuanku hampir tercapai. Aku akan bisa melakukannya. Pecundang Lutra, hitung mundur dimulai sekarang. Hanya itu yang bisa aku beritahu. Cepat hubungi manajer. Bawakan kunci nomor 803. Pak, Ayo. Polisi datang. Itu artinya semua berjalan sesuai rencana. Prithvi memang sering menyombongkan diri, tapi dia sering menepati janjinya. Ternyata dia anak pintar. Aku ingin sekali melihat Karan ditangkap polisi. Apapun itu, Monisa telah membuktikan bahwa ketika seorang wanita bertekad untuk mencapai sesuatu, dia pastikan akan mencapainya. jadi Tuan Kriket, pesona keberuntunganmu sekarang hilang. Dan kau akan memastikan keberuntungan tersenyum padaku. Dan sekarang, tunggu dan lihat apa yang kulakukan. Siapa kau? Hei, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Kaulah yang melakukan semua ini. Hari ini aku melihatmu di mana-mana. Aku melihatmu saat kau menari bersama denganku. Dan sekarang kau juga ada bersama denganku. Kau ada di mana-mana, Prita. Aku sangat merindukanmu. Tuan Karan Lutra, setelah kau sadar kembali, aku akan memberimu pelajaran. Kau bertanggung jawab atas segalanya. Seandainya aku tidak begitu stres karenamu, aku tidak akan bertabrakan dengan pelayan itu. Dan pakaianku tidak akan kotor seperti ini. Ini disebut karma, dan kaulah yang bertanggung jawab atas semuanya. Aku berteman dengan orang gila, ini pasti akan terjadi. Benar-benar menyebalkan. Di mana ponselku? Tadi aku meninggalkannya di kamar Karan. Kenapa aku buang-buang waktu di sini? Dokter pasti sudah tiba. Kenapa aku tidak bisa membuka pintunya? Aku tidak menguncinya. Bagaimana bisa terkunci? Maafkan aku, Prita. Percayalah kepada aku. Aku tidak bisa melihatmu menderita. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak berdaya. Aku selalu ingin melihatmu bahagia, sayang. Untuk diriku sendiri, bukan untuk pemain kriket yang tidak berharga itu. Aku tahu jika aku membuka pintunya, kau akan pergi. Dan kau pasti akan membantu Karan. Itu sebabnya aku menutup pintunya. Dan pintu kamar ini akan tetap terkunci. Sampai waktu yang aku inginkan. Apa ada orang di luar?
Aku tidak bisa membuka pintunya. Aku ada di sini, Prita. Aku ada di luar. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong bukakan pintunya. Aku terkunci di dalam. Aku bisa membantumu, tapi kau akan pergi dan membantu pecundang itu. Itu sebabnya aku tidak akan membantumu, Prita. Aku bisa saja membuka pintunya. Halo? Aku terkunci di dalam. Ayolah, Prita. Tolonglah kau mengerti. Tidak ada yang bisa membantumu. Tidak ada yang akan membuka pintu itu, Prita. Tidak ada yang bisa mendengarmu kecuali aku. Aku sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Aku mohon, jangan tempatkan dirimu dalam penderitaan. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Karan pasti akan membusuk di penjara sekarang. Dan untuk itu... Apa ada orang di luar? Cinta dalam hidupku. Kau dan aku akan bersatu untuk selamanya. Tapi aku benar-benar sangat menyesal. Aku mohon, Prita, kau maafkan aku. Aku akan menemuimu segera. Aku mencintaimu. Sampai jumpa.